namanya adalah association rule, atau ini biasa digunakan sebagai recommendation engine gitu ya. Jadi kalau teman-teman misalnya belanja di di online shop gitu ya, atau belanja A, belanja B, kemudian ditawarkan produk yang ketiga gitu ya. Atau kalau di supermarket misalnya teman-teman nemuin namanya product bundling gitu ya. Product bundling itu teorinya adalah based on association rule ya. Di PAMA mungkin bisa dipakai ini misalnya untuk spare part, atau mungkin untuk keusakan yang menurut keusakan dan sebagainya. Oke, kita akan masuk ke materi association rule ya. Jadi dasar dari association rule itu adalah sebetulnya adalah affinity analysis gitu ya, affinity analysis gitu ya sebetulnya ya. Nah, gampangnya gimana sih affinity singkatnya? Jadi contoh kalau kita punya berbagai macam barang belanjaan ya, ada telur, ini ada minuman, ya ada bir, ya, kemudian ada mungkin ada minuman mungkin aja limun gitu ya, ada roti, ada popok, ada susu gitu ya, misalnya kombinasi produknya ya. Nah, kemudian kita jabarkan dia menjadi package gitu ya, menjadi keranjang. Jadi contoh orang pertama dia belinya itu adalah roti dengan susu gitu ya. Orang kedua dia beli roti, beli popok, beli bir, beli telur ya. Orang ketiga roti, popok, bir, kemudian anggap aja nih limun lah ya, anggap aja gitu ya. Kemudian yang lain adalah roti, susu, popok, bir ya. Kemudian yang orang terakhir itu belinya adalah roti, susu, popok, dan kemudian limun gitu ya. Nah, dari sini kemudian kita akan jabarkan gitu ya, gitu ya, untuk transaction-nya, untuk kita cari itu bahwa kalau orang dia kombinasinya misalnya beli roti dan susu gitu misalnya ya, maka biasanya dia juga beli popok gitu ya. Nah, ini hasil analisisnya gitu ya, sehingga saya bisa melakukan product bundling ya kan, di mana susu ya misalnya dan roti kemudian dibanding dengan popok, atau kalau saya beli susu dan roti dikasih hadiah popok dan sebagainya ya, dengan tujuan meningkatkan sales gitu ya contohnya. Nah, association rule sebenarnya sederhana gitu ya, jadi dia hanya melihat ada tiga tiga measure gitu ya. Jadi kalau association rule X ke Y artinya bahwa kalau orang beli X maka dia cenderung beli Y gitu ya. Nah itu value-nya, measure-nya cuma ada tiga gitu ya, sederhana. Satu disebut sebagai support ya. Support itu rumusnya simple, jadi frekuensi X dan Y, jadi kapan berapa kali X dan Y muncul berbarengan gitu ya. Ya, dari subsetnya, dari jumlah total populasinya berapa gitu ya, tidak dari berapa keranjang belanja gitu misalnya. Ini untuk support ya. Kalau confidence ya, rumusnya adalah dia frekuensi X dan Y muncul berbarengan dibagi dengan frekuensi pembelian X ya. Kapan berapa kali X dibeli. Jadi berapa kali X dan Y dibeli barengan dibagi dengan berapa kali X dibeli ya dari keranjang-keranjang yang ada. Kalau lift ya, ini rumusnya juga simple. Jadi support dari X dan Y dibagi dengan support X dikali support Y gitu ya. Nah, ini rumusnya begini. Nah, biasanya ini yang akan dipakai sebagai threshold ya, untuk kita membuat suatu association rules gitu ya. Nah, kita coba belajar sedikit gitu ya. Jadi contohnya kalau ada 5 keranjang belanja gitu ya, 5 keranjang belanja. Keranjang pertama itu beli barangnya ABC, keranjang kedua ACD, keranjang ketiga BCD, keranjang keempat ADE ya, keranjang kelima adalah BCE gitu misalnya. Nah, sekarang kita mau buat rule ya, kecenderungan bahwa orang kalau beli A, dia juga akan beli D gitu misalnya ya. Maka kita hitung nih supportnya. Kapan A dan D muncul, rumusnya kan supportnya adalah frekuensi XY, jadi frekuensi AD berarti sini dibagi dengan total keranjangnya, dibagi dengan 5. Nah, contoh, kapan si A dan D muncul? Jadi di sini muncul, A dan D, di sini muncul. Jadi 2 kali muncul, maka supportnya adalah 2/5 gitu ya, supportnya. Gitu ya. Confidence-nya, rumusnya adalah frekuensi X dan Y ya, atau frekuensi tadi A dan D muncul, ya tadi 2 gitu ya,
dibagi dengan frekuensi X. Nah, X itu ada di berapa keranjang? X-nya ini adalah A, berarti ya 1, 2, 3. Jadi rumusnya adalah dia 2/3 gitu ya. Yang lift rumusnya gimana? Ini supportnya, support dari apa namanya A dan D tadi, supportnya kan ini nih 2/5 dibagi dengan supportnya X gitu ya. Supportnya X berarti supportnya A. A muncul di berapa kali? 1, 2, 3. 3 kali. 3 dari 5 gitu ya. Dikali dengan supportnya Y atau supportnya D. D muncul berapa kali? 1, 2, 3 dari 5. Jadi 3/5. Jadi kan rumusnya 2/5 dibagi 3/5 kali 3/5. Ketemulah 10/9 ya. Itu untuk liftnya ya. Jadi teorinya sesederhana itu gitu ya. Nah, association rule sendiri ya itu sebenarnya kemudian dikembangkan menjadi beberapa algoritma ya. Ada yang basicnya adalah AIS ya. Ini kita nggak akan bahas detail ya. Tapi mungkin coba kita share sedikit lah ya. Kalau AIS itu simpelnya gini. Kalau saya punya transaction ID ya, kemudian saya punya item ini transaction ID ini keranjangnya. Kemudian saya punya item yang dibeli ya. Kemudian caranya dia bekerja adalah ini dipreteli menjadi satu-satu. Oh, ini belanja 3 item ya. 3 item, 3 item, 4 item, 2 item. Dia dipreteli jadi satu-satu. Kombinasi dari yang dibelanja itu adalah satu ya 2, 3, 5 gitu misalnya ya itu kombinasi yang diambil hanya dia muncul lebih dari satu kali, si 4-nya nggak diambil karena dia munculnya hanya satu kali gitu misalnya ya kan. Jadi kalau satu dia munculnya 2 ya kan, 3 dia munculnya 3 kali ya kan, 2 muncul 3 kali, 3 muncul 3 kali dan seterusnya gitu ya. Nah dari sini kemudian dicoba dikombinasikan. Jadi kalau satu dengan 3 ya dari yang pertamanya 1, 3, 1, 4, 1, 3, 1, 4. Berapa kali sih supportnya dihitung terus sampai akhirnya dia bisa menghasilkan kalau kemudian dikombinasi menjadi 3 gitu ya. Nah 1, 3, 4, ini 2, 3, 5 yang paling sering adalah 2, 3, 5 gitu ya, ini 2, 3, 5. Sehingga yang dibundling adalah 2, 3, 5. Jadi produk 2, produk 3, dan produk 5 itu yang dibundlingnya. Ini kalau AIS algorithm gitu ya. Next ada yang namanya ZM algorithm ini, ada yang nantinya adalah a priori. Ini yang paling sering dipakai adalah a priori ya. Tapi a priori juga ada yang kemudian dikembangkan menjadi a priori TID gitu ya. Ini TID itu adalah sebetulnya panjangnya. Dan yang hybrid. Hybrid itu artinya adalah kombinasi antara a priori algorithm dengan a priori TID ya. Cuman kalau kita bicara di NIME itu dia menyediakan itu by default ada 2 ya, association rule biasa dan association rule yang based on a priori ya, atau based on Borgeld namanya gitu ya. Untuk penyekat waktu kita langsung lihat di oke, kita langsung lihat di workflow-nya gitu ya. Jadi contoh, kalau saya punya data ya, data ini ada basket ID, artinya basket ID. Satu basket ID sekali saya belanja yang apa itu satu basket ID, barang yang saya beli banyak ya. Misalnya basket ID-nya ini nomor yang C105BIB ini ya, satu ini dia ada banyak gitu ya basket ID-nya. Barang yang dibeli, basket ID-nya ini barang yang dibeli banyak gitu ya. Ya ini ada produk ID, produk dari barangnya ya, data kita seperti itu ya. Sehingga untuk kita nanti menemukan association rule-nya ya, maka barang-barang ini kita belinya akan kita satukan gitu ya. Jadi bentuknya jangan bentuk row. Jadi satu row itu harus kombinasi dari semua barang ya. Karena itu kita akan melakukan dia group by. Jadi group by-nya based on basket ID-nya gitu ya. Manual aggregation-nya apa? Manual aggregation-nya adalah produknya yang kita sorted, kita buat list ya. Jadi kita jadikan satu row gitu ya. Jadi based on ini, kalau ini kita lakukan group by-nya maka jadi seperti ini ya. Jadi basket ID ini isi produknya apa ya, isi produknya apa dan seterusnya gitu ya. Jadi satu basket ID dia punya banyak isi produk gitu ya. Jadi kalau kita mau melakukan yang sederhana, misalnya contoh nih basket ID ini kemudian kita lakukan association rules ya. Nah maka yang harus diisi itu hanya satu tadi basketnya ya, yang sudah kita buat tadi. Jadi produknya itu berapapun banyak produk itu kita jadikan satu row gitu ya, itu basketnya. Kemudian supportnya, nilai support kan antara 0 sampai 1 gitu ya, supportnya di sini di set 0,1 atau 10% ya. Kemudian confidence-nya ya. Nah ini balik ke teori kita tadi ya,
teori yang mengenai apa namanya support dan confidence ya, ini ya tadi ya, rumusnya ini. Jadi support dan confidence ya. Jadi di sini kita set supportnya itu 0,1, confidence-nya 0,4 ya. Nah, based on ini kalau kita terapkan association rule learner ya, maka begitu itu kita lakukan ya, sebetulnya dia langsung mengeluarkan result ya kan. Nah, resultnya apa? Jadi kalau dia beli tuna gitu ya, kemungkinan cenderungan dia beli juga Bioko gitu ya. Dia beli Coke, kecenderungan dia beli juga Turki gitu ya. Dia beli Turki, dia beli Bioko, dia beli apa namanya lem kari, dia beli Bioko gitu ya. Nah, jadi kalau kemudian ini kita bundling ya, kita lihat isinya, ini sebenarnya isinya cuma simple aja, cuman apa namanya kita menggrouping gitu ya. Ya, jadi tadi kan row ID kita tadi kan masalahnya kan apa namanya itemnya kan bisa lebih dari satu ya. Ini kita ungroup ya, sehingga satu item dia menjadi satu row ya, cuman di grouping aja, kemudian kita gabungkan ya, apa namanya, supaya kita punya tadi item tadi, ini rule-nya ikut rule berapa, kalau misalnya item ini dibeli, konsekuensinya atau kecenderungannya dia akan beli yang mana gitu ya. Nah, ini kemudian ini apa namanya kita merge ya antara dua ini ya, antara si item dan konsekuensinya ya, ini kita apa namanya kita merge ya, kemudian nah ini kalau ini cuma sorting biasa, tapi by the end kita akan group by dia sebagai bundling. Group by-nya apa sih? Kita lihat group by pertamanya. Group by pertamanya ini adalah satu antara dia rule-nya, jadi rule-nya rule keberapa, kemudian bundle-nya ya, ini unique concat ya kan. Jadi maksudnya supaya dijadikan apa? Dijadikan sebagai berikut gitu ya. Dan kemudian ini sama ini ya. Jadi ini sebenarnya adalah dia unique concat-nya tadi ya kan. Kemudian ini rule-nya ya, rule-nya ini berapa kali muncul, dan rule-nya juga list-nya isi apa aja gitu ya. Jadi hanya penjabaran dari yang sebelah kiri supaya kita dapat begini gitu ya. Jadi ini ada row sekian, ini rule-nya berapa kali muncul, ini rule yang mana dia muncul di role apa aja gitu ya. Dan kebetulan munculnya cuma satu gitu ya. Nah, sehingga dengan cara sederhana tersebut kita bisa punya tahu bahwa bundlingnya itu adalah biokok dengan tuna ya, ada lagi bundling yang tadi biokok dengan lem kari ya, kemudian ada biokok dengan Turki, kok dengan Turki ya. Ini adalah kalau kita menggunakan association rule sederhana gitu ya. Nah, kalau yang di bawah ini sebenarnya cuma hanya untuk kita trial testing gitu ya, trial testing. Jadi karena data asli kita tadi di atas ini, nah ini kita coba masukkan random value ini hanya untuk membuktikan bahwa teorinya itu apa namanya betul gitu ya. Jadi kita masukkan random value, kita masukkan nih ada belanjaan lain, ada Apple, ada chips, ada gummy bear. Ini probability-nya adalah sekian, kemudian kita random ya. Jadi sekarang kita punya data baru ya. Jadi seakan-akan dalam satu basket ini kita selipin ya tadi ya. Ini hanya untuk simulasi gitu ya. Kemudian kita selipin juga ada satu rule ya, bahwa kalau orang beli apa namanya apel dan chips ya, kemungkinan dia akan beli gummy bears gitu ya. Nah, itu kita selipkan juga. Nah, sekarang kita akan proses. Ini prosesnya mungkin kita coba yang sama dulu, 0,4 sudah sama ya. Dimana nantinya akan kita set di 0,7. Nah, ini kita run. Kemudian ini adalah bundlingnya gitu ya. Maka resultnya adalah sebagai berikut gitu ya. Ya, jadi kalau kita beli Bioko, ya ini bundlingnya ada Bioko dan Apple, Bioko dan chip dan seterusnya ya. Atau kalau dia kebanyakan misalnya kita akan kecilkan ya ini. Jadi kita tingkatkan confidence-nya gitu ya, minimum confidence-nya. Nah, udah coba kita run. Nah, ini adalah package. Sorry, ini kalau tinggi dia nggak ada ya, nggak ada. Jadi apa namanya kebetulan tidak ada yang memenuhi confidence 0,7 ya. Coba kita turunin misalnya di 0,5 ada atau enggak confidence-nya ya. Untuk ini cara lain adalah bundle-nya gitu ya, supaya jumlah bundlingnya bisa lebih sedikit gitu ya. Oke, jadi bundlingnya adalah kalau Biokok dia bisa dibundle dengan chips ya, Coke dengan chips dan seterusnya ya. Kalau mau kita kurangi lagi, mungkin confidence-nya kita naikkan lagi gitu ya, ya sampai kita dapat yang kira-kira package-nya mungkin nggak terlalu banyak ya di dalam hal ini ya.
Jadi tuna sama chips, apple sama chips, chips sama crab powder, chips sama gummy bears, chips sama turkey. Nah, kan ini contoh apa namanya, bagaimana kita dapat association rule ya, atau kecenderungan dari satu bundling ya, atau kalau beli sesuatu dia akan beli yang lain ya. Nah, ini adalah metode association rule. Nah sekarang bagaimana kita pakai metode yang kedua, ini yang disediakan sama Live. Satu ada association rule yang sederhana, dan ada satu adalah yang based on a priori ya, atau Bourdieu, ini yang lebih sering dipakai gitu ya. Nah, secara umum caranya juga sama gitu ya. Jadi kalau kita punya bundling produk ya, soal ini bundling keranjang, ya ini keranjangnya, ya kan. Ini kombinasi dari keranjangnya, dan saya punya ini misalnya kita set tadi angkanya misalnya supportnya ini adalah 2,5, tapi bisa juga sebenarnya nggak pakai ini ya, langsung di set di sini juga bisa ya. Ini maksudnya supaya bisa dikontrol dari luar gitu ya. Jadi kalau di sini kan supportnya 10, cuma nanti 10-nya akan digantikan yang 2,5 tadi ya. Nah, jadi nanti dia akan supportnya akan 2,5, kemudian confidence-nya adalah 10%. Di sini 2,5%, ini 10% gitu ya. Sama ini kalau diproses ya, otomatis dia akan menghasilkan juga kalkulasi dari angka-angkanya gitu ya. Nah seperti biasa kalau udah ini kalau case di sini kita mau lihat juga sama impact-nya ya, secara value. Maka sebetulnya dilakukan proses tambahan supaya dia tadi kan dia bentuknya kan tergroup ya, ini kita ungroup gitu ya. Jadi kita ungroup. Jadi maksud tadi si siapa antecedennya atau produk-produk yang menjadi penyebab suatu produk dibeli ya, ini kita ungroup ya, sehingga setelah kita ungroup, kalau ini di run ya, maka sekarang satu row isinya satu satu produk gitu ya. Nah, dan seterusnya ada proses, termasuk ada kalkulasi untuk kita menghitung revenue tambahan yang bisa diperoleh kalau kita kemudian membanding gitu ya. Oke, kita keluar ya, di sini kemudian terproses, di sini cuma filter aja kolom-kolom apa yang mau kita keluarkan, saya run. Nah di sini kita dapat tadi rule-nya ya. Jadi antecedent itu artinya maksudnya kalau produk 2 ini dibeli gitu ya, maka kecenderungan dia akan membeli produk yang ketiga ya. Dan kalau ini ketiganya ini dibeli bundling, maka kemungkinan kita akan dapat tambahan revenue sebesar $20 ya. Rumusnya dari mana? Rumusnya dari price-nya si produk tambahannya dikali dengan rule support-nya gitu ya, sebetulnya sederhana itu ya. Jadi kita bisa lihat kira-kira kalau ini saya bundling, maka kemungkinannya saya akan dapat tambahan revenue sejumlah sekian gitu ya. Nah ini cuman ini tadi menggunakan yang sudah association rule-nya sudah menggunakan a priori ya, atau pakai Bourdieu ya. Nah ini adalah untuk market basket analysis ya, atau orang menyebutnya tadi association rule, ada yang ngomongnya affinity analysis, ada yang ngomongnya adalah recommendation engine gitu ya, recommendation engine gitu ya. Jadi ini yang bisa kita lakukan. Nah ini modifikasinya banyak. Jadi contohnya kalau saya punya satu proses, contoh habis service A, setelah itu service B, setelah itu service apa lagi misalnya ya. Jadi bentuknya sebenarnya adalah flow ya, atau path. Atau kalau saya habis pergi dari daerah A, daerah B, biasanya kita akan kemana? Nah, association rule ini juga bisa kita pakai ya. Jadi menjadi path analysis atau kecenderungan dia akan pergi kemana dan sebagainya, bisa kita apply juga dengan menggunakan association rules ini. Jadi contohnya misalnya orang dalam setahun dia liburan kemana aja sih gitu kan? Nah, biasanya kalau dia habis liburan, misalnya dia liburan misalnya ke Bali, kemudian ke Thailand misalnya, maka biasanya dia kemana lagi gitu ya. Atau kalau dia ke Bali, Thailand, habis itu dia mampir misalnya di Singapura gitu ya. Nah kemudian dia akan kemana lagi. Nah, itu contohnya yang bisa kita lakukan dengan association rule ini ya. Atau misalnya kalau dia misalnya sekolahnya dulu SMA-nya di mana, kemudian kuliah di mana, jurusan apa dan sebagainya, kemungkinan dia akan kerjanya di industri apa gitu misalnya. Kita melakukan seperti itu juga bisa menggunakan association rule ini gitu ya. Baik, itu untuk materi kita hari ini ya. Jadi